Perkenalkan diri, nama saya Nupus, jurusan Manajemen dari Universitas Bina Bangsa, dengan NIM 11012000135. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Ade Manggala Hardianto, SEMAK. Oke, jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Penganggaran dan Analisis Anggaran Penjualan. Dengan jenis yaitu Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan volume 14 nomor 1 tahun 2018. Dan penulis jurnal ini yaitu Imade Agus Putrayasa dan Imade Dana Saputra. Jadi jurnal ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif yang dirancang studi kasus pada CV Sumberjaya pada tahun 2016. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui pendekatan penganggaran dan untuk menentukan penyebab dari varians antara penjualan dan penjualan aktual pada CV Sumberjaya pada tahun 2016. Dikarenakan realisasi dan anggaran atas penjualannya tidak sesuai yang ditetapkan dan realisasinya di bawah anggaran. Sebelum ke pembahasan penelitian, izinkan saya untuk menjelaskan abstrak terlebih dahulu. Anggaran penjualan juga disebut sebagai anggaran utama dalam proses penganggaran, karena anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan jenis anggaran lainnya. Jenis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Studi ini menyimpulkan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan top-down dalam proses perusahaan anggaran. Kemudian, analisis varians penjualan menunjukkan bahwa varians kuantitas penjualan yang tidak menguntungkan terjadi di semua 5 area penjualan. Setelah itu, perhitungan varians harga jual menunjukkan hanya satu area yaitu Ubud yang memiliki varians yang tidak menguntungkan dan kedua daerah yaitu Kuta dan Mengwi mencapai varians yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu pendekatan pada jurnal ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif deskriptif di CV Sumberjaya 2016. Yang kedua, CV Sumberjaya yang memproduksi air minum dalam kemasan pada tahun 2016 hanya membuat anggaran secara parsial, yakni anggaran penjualan. Yang ketiga, anggaran penjualan dan realisasi penjualan CV Sumberjaya untuk tahun 2016 masih terjadi perbedaan sebesar 32.636 unit atau sebesar Rp183.237.000. Yang keempat, anggaran penjualan merupakan anggaran kunci bagi penyusunan anggaran lainnya. Anggaran penjualan harus dibuat dengan cermat dan teliti. Yang terakhir, jika terjadi kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan, maka anggaran lainnya cenderung salah dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penjualan perusahaan yang merupakan ujung tombak dalam memperoleh laba. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Menurut Navarin tahun 2007 menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal dalam perusahaan meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa yang pertama, penjualan tahun-tahun yang lalu, baik fasilitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang keempat, tenaga kerja yang tersedia baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Yang terakhir, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, yang terutama
akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun. Selanjutnya, agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Terus, keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya, dan sebagainya. Selanjutnya, review dari para ahli untuk jurnal ini. Yang pertama, menurut Munandar tahun 2013 menyebutkan bahwa anggaran perusahaan atau anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan, unit moneter, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang lebih ditetapkan. Selanjutnya, menurut Halimatus tahun 2013, dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam pembuatan ramalan penjualan terdapat dua metode, yakni kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menitikberatkan pada pendapat seorang. Cara penaksiran semacam ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapat seseorang seringkali bersifat subjektif. Metode kuantitatif menitikberatkan perhitungan-perhitungan angka yang menggunakan berbagai metode statistik, dengan harapan dapat menghilangkan unsur-unsur subjektif seseorang, sehingga hasil taksirannya dapat lebih dipertanggungjawabkan. Cara ini mengandung kelemahan, adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti halnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat pendidikan, dan cara berpikir masyarakat, struktur individu yang berbeda. Dan yang terakhir, menurut Supriyono tahun 2000, penyusunan anggaran yang digunakan oleh perusahaan itu ada 3. Yang pertama, top down budgeting adalah anggaran yang disusun oleh manajemen puncak untuk manajemen di bawahnya. Kelemahan dari metode ini yaitu kurangnya komitmen bawahan, seringkali tidak dapat dilaksanakan, sulit berhasil mencapai tujuan. Yang kedua, ada bottom up budgeting, adalah anggaran yang disusun sendiri oleh manajemen level bawah dan selanjutnya diserahkan ke manajemen atas. Kelemahan dari metode ini yaitu seringkali tidak mempertimbangkan keselarasan tujuan, kurang terkendali, tujuan yang ingin dicapai terlalu mudah. Yang terakhir yaitu ada gabungan. Penganggaran ini merupakan gabungan antara top down budgeting dan bottom up budgeting. Selanjutnya ada anggaran penjualan dalam perusahaan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Anggaran penjualan terlebih dahulu disusun, baru kemudian komponen-komponen anggaran lainnya, sehingga dapat menggambarkan suatu rencana anggaran komprehensif. Kemudian tahap berikutnya, segera dapat menyusun anggaran produksi. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Anggaran penjualan sebagai alat koordinasi adalah untuk memantau tugas kepada divisi produksi supaya jangan kehabisan persediaan barang jadi, dan sebaliknya anggaran produksi memantau kebagian penjualan sehingga terdapat keserasian dalam bentuk anggaran komprehensif. Dan yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Anggaran penjualan berarti penetapan target-target penjualan atas anatomi organisasi pemasaran yang dilakukan oleh para penjual sesuai dengan daerah-daerah pemasaran guna mencapai target penjualan yang tertera pada anggaran penjualan. Dan yang terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Keberhasilan suatu anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan tergantung kepada keberhasilan anggaran penjualan. Sebaliknya, dengan tersusunnya anggaran penjualan secara terperinci, memungkinkan manajemen lebih gampang untuk menyusun anggaran lainnya. Adapun prosedur penyusunan anggaran pada CV Sumberjaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan November, manajer operasional sudah melakukan pemetaan awal terhadap rencana penjualan untuk 1 tahun mendatang. Pemetaan ini didasarkan pada jumlah penjualan untuk masing-masing daerah penjualan baik dalam unit maupun rupiah.
Yang kedua, manajer operasional dengan pemilik menentukan tingkat ramalan penjualan yang nantinya akan ditetapkan sebagai anggaran penjualan untuk 1 tahun mendatang, yakni tahun 2016. Penentuan ramalan penjualan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni berdasarkan pendapat dari pemilik dan target yang ingin dicapai dari penjualan tahun sebelumnya. Yang ketiga, anggaran penjualan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan dalam daerah penjualan, yakni daerah Denpasar, Kuta, Tabanan, Bengwi, dan Ubud, beserta penentuan harga jual untuk masing-masing daerah penjualan tersebut. Dan yang keempat, penetapan anggaran penjualan untuk masing-masing daerah penjualan telah dilakukan. Selanjutnya, dijabarkan anggaran penjualan untuk masing-masing daerah penjualan secara lebih mendetail, yakni anggaran penjualan untuk per bulannya. Nah, di sini ada metodologi pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak terkait seperti bagian accounting, CV, sumber daya, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, metode yang digunakan dalam penyusunan anggaran, serta selisih anggaran penjualan. Yang kedua, ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati data, seperti catatan serta dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas, laporan anggaran penjualan, dan realisasi CV sumber daya tahun 2016. Yang ketiga, ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini dilakukan dengan cara datang langsung ke CV sumber daya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Menurut Sugiono tahun 2014. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah laporan anggaran penjualan dan realisasi pada CV sumber daya pada tahun 2016. Data kualitatif pada penelitian ini adalah struktur organisasi dan tugas-tugasnya dengan pihak terkait pada CV sumber daya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis selisih anggaran penjualan. Hasil analisis deskriptif diketahui terjadi selisih penjualan lebih besar dari anggaran atau sebaliknya lebih kecil dari anggaran. Selisih yang terjadi untuk masing-masing daerah penjualan adalah berbeda. Misalnya, selisih yang terjadi pada daerah penjualan Kota Denpasar yakni realisasinya lebih kecil sebesar 17% dari yang dianggarkan atau selisihnya sebesar Rp95.120.000. Selisih realisasi atas anggaran penjualan yang terjadi pada daerah penjualan Kota Kuta yakni realisasi sebesar 5% atau Rp19.080.000. Selisih ini terjadi kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis selisih kuantitas dan selisih harga. Yang kedua, analisis selisih kuantitas. Hasil dari analisis kuantitas diketahui bahwa secara total kuantitas unit yang dianggarkan lebih besar dari realisasi unit penjualannya. Berdasarkan analisis penjualan per bulan dan wawancara dengan bagian penjualan, terutama bagian teknis penjualan yang langsung mengetahui kondisi konsumen di lapangan. Diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang menyebabkan terjadinya selisih kuantitas, di antaranya turunnya jumlah wisatawan, adanya persaingan usaha, dan anggaran yang ditetapkan terlalu tinggi. Yang terakhir, analisis selisih harga. Hasil dari analisis harga diketahui bahwa terdapat selisih harga antara realisasi dengan harga yang dianggarkan, yakni pada daerah Ubud, Kuta, dan Bengwi. Berdasarkan analisis penjualan per bulan dan wawancara dengan bagian accounting serta bagian penjualan, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor atau indikator yang menyebabkan terjadinya selisih harga, yaitu adanya biaya promosi kenaikan harga dan kesalahan margin. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap anggaran penjualan pada CV sumber daya, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran penjualan menggunakan metode top down
atau metode yang digunakan dalam penyusunan anggaran yaitu metode kualitatif. Selisih yang terjadi untuk masing-masing daerah penjualan adalah berbeda. Misalnya, selisih yang terjadi pada daerah penjualan kota dan pasar, yakni realisasinya lebih kecil sebesar 17% dari yang dianggarkan atau selisihnya sebesar Rp95.120.000. Selisih realisasi atas anggaran penjualan yang terjadi pada daerah penjualan kota kuta, yakni realisasinya sebesar 5% atau Rp19.080.000. Selisih pada pendapatan disebabkan karena adanya selisih kuantitas dan selisih harga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Munandar tahun 2013. Selisih yang terjadi pada anggaran penjualan disebabkan oleh adanya selisih kuantitas dan harga. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan untuk CV sumber daya dalam menyusun anggaran penjualan, sebaiknya juga mempertimbangkan pendapat dari bagian penjualan, serta menggunakan data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan anggaran penjualan dapat menggunakan metode campuran antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, sehingga penyusunan anggaran penjualannya menjadi lebih akurat dan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian laba perusahaan. Analisis atas selisih harga dan kuantitas sebaiknya dilakukan secara lebih terperinci dan mendetail sehingga manajemen dapat mengetahui penyebab selisih tersebut dan evaluasi dapat dilakukan dengan baik. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf apabila dalam penyampaian materinya terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.